Kena comeback MU, Unai Emery, Old Trafford jadi pembeda. Manajer Aston Villa, Unai Emery buka-bukaan penyebab timnya kalah dari Manchester United pada dini hari tadi. Ia mengakui Old Trafford jadi faktor pembeda di laga ini. Dini hari tadi, Aston Villa berhadapan dengan Manchester United di Old Trafford. Alhasil Villa kalah dengan skor 3-2. Menurut Emery, apa yang membuat Villa kalah di babak kedua adalah karena faktor pemain ke-12 setan merah. Ia menyebut para pendukung MU di Old Trafford menciptakan atmosfer yang luar biasa sehingga setan merah bersemangat mengejar ketertinggalan. Diincar Real Madrid, Julian Alvarez, maaf gak dulu. Asa Real Madrid untuk mendapatkan jasa Julian Alvarez di musim dingin nanti nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang penyerang menegaskan bahwa ia masih bahagia dan ingin melanjutkan karirnya di Manchester City. Real Madrid digosipkan akan mencari striker baru di tahun 2024. Mereka butuh mesin gol baru yang bisa menggantikan kepergian Karim Benzema di lini serang mereka. Salah satu nama yang belakangan ini ramai dikaitkan dengan Madrid adalah Julian Alvarez. Striker 23 tahun itu menunjukkan performa yang ciamik di Man City sehingga El Real berminat merekrutnya. Namun Madrid bakal patah hati karena Alvarez tidak berniat hengkang dari City. Sejujurnya saya masih sangat bahagia bermain untuk Manchester City, ungkap Alvarez yang dikutip Sportsmall. Gak sekedar wacana, Arsenal mulai PDKT dengan Ivan Toney. Rumor ketertarikan Arsenal terhadap Ivan Toney nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Tim asal London Utara itu dilaporkan mulai mendekati striker Brentford tersebut. Menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin, Arsenal digosipkan akan belanja beberapa pemain baru. Mereka ingin memperkuat tim mereka agar mampu bersaing untuk gelar Premier League. Salah satu sektor yang ingin diperkuat Arsenal adalah lini serang. Menurunnya performa Gabriel Jesus membuat Mikel Arteta berencana merekrut striker baru di musim dingin nanti. Salah satu striker yang ramai dikaitkan dengan Arsenal Ivan Toney. Rudy Galletti melaporkan bahwa Arsenal mulai bermanuver untuk mendatangkan jasa sang striker. Pilih biru yang mana, wahai sang titisan Lionel Messi? Rencana Manchester City untuk merekrut Claudio Echeverri di musim dingin nanti menemui kendala. Chelsea dilaporkan mulai serius untuk mendapatkan jasa pemain River Plate tersebut. Nama Echeverri 2 bulan terakhir lagi ramai diperbincangkan. Ia tampil dengan spektakuler di Piala Dunia U17 2023 sehingga ia disebut-sebut sebagai titisan Lionel Messi. Performa apik bintang muda River Plate itu menarik perhatian banyak klub top Eropa. Manchester City belakangan disebut jadi yang terdepan untuk merekrut jasa Echeverri. Ekrem Konur melaporkan bahwa City memiliki pesaing berat untuk jasa Echeverri. Chelsea dilaporkan juga berminat pada sang pemuda. Sir Jim Ratcliffe resmi jadi investor baru MU, begini harapan Erik ten Hag. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mengungkapkan harapannya terkait bergabungnya Sir Jim Ratcliffe sebagai investor baru Manchester United. Ia berharap salah satu orang terkaya di Inggris itu bisa memberikan dampak positif bagi Manchester United. Sejak November 2022, Manchester United mencari investor baru. Keluarga Glazer butuh tandem baru untuk mengurus Manchester United. Setelah 1 tahun lebih berlalu, mereka berhasil mendapatkan investor baru. Sir Jim Ratcliffe berhasil mendapatkan 25% saham Manchester United. Ten Hag berharap kehadiran sang Taipan mampu membuat MU lebih berjaya lagi. Ya, kami tidak sabar berkolaborasi dengannya, Sir Jim Ratcliffe, ungkap Ten Hag melalui MU TV. Bek Chelsea ini pindah ke West Ham di Januari 2024? Chelsea nampaknya akan berpisah dengan Ian Maatsen di Januari nanti. Sang bek dikabarkan bakal dibajak oleh sang tetangga, West Ham. Ian Maatsen adalah salah satu talenta muda terbaik yang dimiliki Chelsea. Musim lalu sang bek jadi buah bibir saat dipinjamkan ke Burnley. Di musim ini, Maatsen dipertahankan oleh Mauricio Pochettino. Namun sang bek minim mendapatkan kesempatan bermain dari sang bek. Give Me Sport melaporkan bahwa situasi Maatsen ini diamati oleh West Ham. The Hammers dilaporkan siap membajak sang bek di musim dingin nanti. AS Roma siap kirim balik Renato Sanches ke PSG. Keadaan tidak berjalan baik untuk Renato Sanches di AS Roma semenjak dipinjam dari Paris Saint-Germain, PSG, pada musim panas 2023 lalu dan dia akan dikembalikan kepada klub pemiliknya pada bulan depan.
Sang gelandang berusia 26 tahun bergabung dengan Giallorossi dengan status pinjaman senilai 1 juta euro dan kewajiban untuk dipermanenkan seharga 15 juta euro jika ada syarat yang berhasil dipenuhi olehnya. Namun, masalah cedera telah mendera Renato Sanches di paruh pertama musim ini, dan Roma mulai kehilangan kesabaran ketika sang pemain asal Portugal hanya mampu tampil 18 menit dalam laga kontra Bologna. Menurut kabar dari jurnalis Daniel Longo dari Calcio Mercato, Roma memutuskan untuk menyerah kepada Sanches dan akan memintanya kembali ke PSG. Bukan pada musim panas tahun depan, melainkan pada bursa transfer Januari untuk memberikan ruang dalam skuad. Kepa Arrizabalaga kembali ke Chelsea di akhir musim. Real Madrid dikabarkan memiliki kekhawatiran terhadap Kepa Arrizabalaga dan sang penjaga gawang kemungkinan akan kembali ke Chelsea saat masa peminjamannya berakhir. Mauricio Pochettino datang sebagai pelatih kepala musim panas ini dan setelah menjual Mendy ke klub Arab Saudi, Al Ahly, ia ingin agar Kepa bertahan di Stamford Bridge. Namun pemain berusia 29 tahun itu memilih untuk bergabung dengan Real Madrid dengan kesepakatan pinjaman 1 tahun. Hal itu membuat klub asal London Barat tersebut mendatangkan Robert Sanchez dari Brighton Hove Albion untuk menjadikannya penjaga gawang nomor 1 klub yang baru. Namun menurut media asal Spanyol, AS, Kepa diperkirakan akan kembali ke Chelsea di akhir musim. Son terancam absen 6 laga, Tottenham panggil pulang Scarlett. Tottenham dikabarkan terancam kehilangan servis penyerang andalan mereka, Son Heung-min selama 6 pertandingan sehingga klub London Utara memutuskan untuk memanggil pulang Dean Scarlett lebih awal dari kontrak pinjamnya di Ipswich Town. Seperti dilansir Talksport, Son Heung-min kemungkinan absen dalam 6 pertandingan termasuk putaran ketiga Piala FA melawan Burnley, dan kemungkinan putaran keempat. Laga tandang melawan Manchester United di Premier League, laga kandang melawan Brentford, laga tandang melawan Everton dan menjamu Brighton di kandang. Sementara Piala Asia dijadwalkan akan berlangsung pada 10 Februari di Qatar. Dalam sebuah pernyataan melalui laman resmi klub, Spurs mengatakan, Dean Scarlett telah dipanggil dari kontrak pinjamnya di Ipswich Town. AS Roma gerak cepat tuntaskan transfer Leonardo Bonucci. Untuk mengatasi krisis pemain belakang di tim saat ini, AS Roma dilaporkan sedang mempercepat transfer bek veteran Italia yaitu Leonardo Bonucci. Krisis pemain belakang memang tengah terjadi di kubu AS Roma. Sejumlah bek tengah seperti Chris Smalling dan Maras Kumbula sudah absen lebih dari 1 bulan gara-gara cedera yang mereka alami. Melansir laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport, surat kabar kenamaan Italia itu mengabarkan jika Roma sekarang tengah mengebut transfer Leonardo Bonucci. Bonucci, 36 tahun, resmi meninggalkan Juventus pada musim panas tahun ini dan bergabung ke Union Berlin dengan status bebas transfer. Gleison Bremer sepakati kontrak baru dengan Juventus. Gleison Bremer dikabarkan telah menyepakati perpanjangan kontrak dengan Juventus dan diharapkan untuk segera meresmikannya dalam hitungan hari. Sang bek tengah asal Brasil telah menjadi sosok penting di skuad asuhan Massimiliano Allegri sejak didatangkan dari Torino pada musim panas tahun lalu. Sebagaimana dilaporkan oleh Calcio Mercato, Gleison Bremer merupakan salah satu pemain yang diharapkan mendapatkan perpanjangan kontrak dengan tambahan durasi selama setahun, yang berarti dia akan terikat hingga Juni 2028. Ketok palu, klub ini jadi pelabuhan terakhir Antoine Griezmann di Eropa. Antoine Griezmann tampaknya sudah memutuskan klub mana yang ia bela saat karir profesionalnya sebagai pesepak bola mendekati babak akhir. Sang pemain berujar Atletico Madrid akan menjadi klub terakhir yang dibelanya di Eropa. Pemain berusia 32 tahun ini, dalam musim keduanya bersama Los Rojiblancos menikmati musim yang luar biasa di La Liga, mengakhiri tahun ini sebagai pencetak gol terbanyak, 21, dan pencipta assist, 16, di klub. Griezmann juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bersama Atletico pada awal bulan ini saat menyamai rekor Luis Aragonés dengan 173 gol saat bermain imbang 3-3 dengan Getafe. Ini adalah tempat yang saya inginkan, di mana saya terlihat paling bahagia dan disinilah saya berada di rumah, berseragam Atletico Madrid, jelas Griezmann. PSSI nyatakan Tom Haye tiba sore ini di Indonesia untuk urus naturalisasi. Calon pemain timnas Indonesia, Tom Haye, akan tiba di tanah air, Kamis, 28 Desember 2023, sore. Kepastian ini diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif,
Exco, PSSI, Endri Irawan. Dikatakan Endri Irawan, Tom Hai datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Erick Thohir menambahkan, PSSI sangat terbuka dalam memberikan ruang bagi pemain keturunan yang ingin berseragam merah putih. Terbaru, PSSI telah merampungkan proses naturalisasi dari Justin Hubner dan Jay Itzes. Justin Hubner saat ini masuk skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar yang bergulir pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia menghuni grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Pada laga perdananya, timnas Indonesia bertemu Irak, Senin, 15 Januari 2024. Dilanjutkan bersua Vietnam, Jumat, 19 Januari 2024, dan Jepang, Rabu, 24 Januari 2024. Sementara Jay Itzes baru saja diambil sumpah kewarganegaraan, Kamis, 28 Desember 2023. Wasit salah ambil kartu, Chelsea susah payah bekuk tetangga. Diwarnai adegan wasit salah kartu, Chelsea susah payah merebut 3 poin dari Crystal Palace saat bentrok dalam matchday ke-19 Liga Inggris 2023 hingga 2024. Chelsea sukses melibas Crystal Palace 2-1 di kandang sendiri, Stamford Bridge, Rabu, 27 Desember 2023, atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. London Biru sebenarnya minim penciptaan peluang dengan cuma melepaskan 9 tembakan. Adapun kubu Palace, yang merupakan tetangga Chelsea, membuat 13 shot. Kendati demikian, Chelsea tetap mendapatkan 2 gol melalui Mihailo Mudryk dan Noni Madueke. Sementara itu, 1 gol The Eagles lahir lewat Michael Olise. Terselip kejadian unik pada menit ke-73 ketika pemain tengah Palace, Chris Richards, menarik baju Christopher Nkunku dari arah belakang. Wasit Michael Salisbury terlihat mengeluarkan kartu merah dari sakunya guna merespons pelanggaran tersebut. Namun, sang pengadil lapangan sadar bahwa dirinya salah ambil kartu. Dia pun segera merogoh kartu kuning dan memberikan kepada Richards. Chelsea pun mampu mempertahankan keunggulan di waktu yang tersisa.